Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan perubahan entalpi atau delta H ya, berdasarkan hukum Hess, entalpi pembentukan standar dan energi ikatan rata-rata. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, yang pertama berdasarkan hukum Hess. Menurut Germain Henry Hess, menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi yang dilihat hanya keadaan awalnya seperti apa dan keadaan akhirnya seperti apa. Tidak peduli jalannya mau belok-belok atau lurus, dekat atau jauh ya. Jadi yang dilihat hanya keadaan awal dan akhirnya saja. Itu perumpamaannya ya. Oke, di sini saya langsung ke contoh soal untuk lebih jelasnya ya. Jika diketahui perubahan entalpi suatu reaksi yaitu sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya persamaan reaksi. Berikut harga entalpinya. Lalu yang ditanyakan berapakah perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Nah, di sini kuncinya yang teman-teman lihat adalah perubahan entalpi reaksi yang ditanyakan. Di sini ada 3C plus Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus 3CO. Nah, jadi yang teman-teman lihat di sini ada C dan Fe2O3. Nah, teman-teman cari di persamaan reaksi yang diketahui. Di sini ada ya C. C berada di ruas kiri. Yang ditanya juga di ruas kiri, berarti aman. Lalu di sini ada Fe2O3 di ruas kiri yang ditanya ya. Sedangkan di soal dan yang diketahui itu Fe2O3 ada di ruas kanan. Nah, berarti teman-teman perlu membalik persamaan reaksi yang pertama agar posisi F2O3 itu menjadi di ruas kiri. Lalu di sini ada Fe ada di ruas kanan. Sedangkan yang diketahui ada di ruas kiri. Nah, makanya tadi kita baru balik gini, maka otomatis Fe akan di ruas kanan. Begitupun dengan CO. CO di sini ada di ruas kanan, maka kita tidak perlu membaliknya karena sudah sama-sama di kanan. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan saya berikut ya. Nah, ini ya. Diketahui ini persamaan reaksi yang diketahui di soal tadi. Lalu yang ditanya ini. Nah, jadi sesuai keadaan reaksi yang ditanyakan, maka persamaan reaksi 1 itu perlu kita balik. Sedangkan persamaan reaksi 2 itu dikali 3. Kenapa? Di sini C itu sudah sama-sama di kiri memang, tapi C yang ditanyakan itu ada 3, sedangkan di soal itu yang diketahui baru 1. Makanya kita perlu kalikan 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk persamaan reaksi pertama dibalik, sedangkan persamaan reaksi kedua dikalikan 3, maka semua unsur dikalikan 3, sehingga hasilnya menjadi 3C plus 3 per 2 O2 menghasilkan 3CO, dan delta H-nya pun dikalikan 3, maka hasilnya 990 kJ. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal lihat komponen yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama, maka itu teman-teman bisa coret seperti ini ya. 3 per 2 O2, 3 per 2 O2, maka bisa dicoret atau habis ya kalau dalam matematika. Lalu teman-teman tinggal tulis yang tersisa dari persamaan reaksi tersebut, yaitu 3C turun, lalu Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus 3CO. Nah, untuk delta H-nya teman-teman jumlah.
min 822 min 990. Maka hasilnya min 1812. Jadi delta H untuk reaksi 3C plus Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus 3CO adalah min 1812. Nah, itu cara mencari perubahan entalpi menurut hukum Hess. Lalu yang kedua, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Jadi perubahan entalpi suatu reaksi dapat juga ditentukan berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar reaktan dan produknya, yaitu dari selisih harga entalpi standar reaktan dan entalpi standar produk. Dengan menggunakan data entalpi standar, perubahan entalpi reaksi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, delta H reaksinya dihitung dengan mengurangi jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurang jumlah entalpi pembentukan standar reaktan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi diketahui beberapa entalpi pembentukan standar satu senyawa yaitu H2O, CO2, dan C2H2. Yang ditanyakan jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan 2C2H2 plus 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O, maka akan dihasilkan kalor sebesar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalornya ya. Sebelum teman-teman bisa menjawab berapa kalor yang dihasilkan, maka teman-teman perlu mencari entalpi terlebih dahulu. Karena untuk mencari kalor kita perlu data entalpi dari reaksi yang ditanyakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasannya. Jadi teman-teman tuliskan dulu entalpi pembentukan standar yang diketahui di soal tadi, termasuk massa C2H2 yang dibakar yaitu 52 gram. Lalu yang ditanyakan kalor yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Di sini persamaan reaksi yang ditanyakan tadi. Sebelum mengerjakannya, teman-teman perhatikan apakah persamaan reaksi yang ditanya itu sudah setara atau belum, karena itu mempengaruhi perhitungannya ya. Oke, ini rumusnya tadi, sigma atau jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurang jumlah entalpi pembentukan standar reaktan. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Di sini produk, maka kita lihat persamaan reaksi yang di sebelah kanan, yaitu 4CO2, berarti 4 dikali entalpi pembentukan standar CO2. Ditambah, di sini ada 2H2O, berarti 2 dikali entalpi pembentukan standar H2O. Nah, jadi ini kalau masih ada lanjutan, maka tambahan lanjut. Kalau sudah, jadi itu tergantung apa yang ada di produk dan apa yang ada di reaktan. Kalau sudah tidak ada, maka kita cukupkan, kita tutup dengan kurung kurawal di sini. Lalu kita kurangi dengan entalpi pembentukan standar reaktan. Reaktan berarti yang di ruas kiri. Itu 2C2H2, berarti 2 dikali entalpi pembentukan standar C2H2 ditambah 5 kali entalpi pembentukan standar O2. Lalu kita turunkan 4 dikali berdasarkan data yang diketahui tadi, entalpi pembentukan standar CO2 yaitu 394. Ditambah 2 dikali entalpi pembentukan standar H2O yaitu min 242 dikurangi 2 dikali plus plus 52 ditambah 5 dikali 0. Nah, dari mana 0? Di soal memang tidak diketahui. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah entalpi pembentukan standar molekul unsur H2, O2, apapun itu nilainya adalah 0 ya. Selama dia merupakan molekul unsur. Lalu tinggal teman-teman hitung 4 dikali min 394 itu hasilnya min 1576. 2 dikali min 242 hasilnya min 484. Dikurangi 2 dikali 52 hasilnya 104 ditambah 0.
Lalu turunkan hasilnya min 1576 plus kali min 484 dikurangi 104 kJ per mol. Min 1576 min 484 hasilnya min 2060 dikurang 104. Min 2060 min 104, maka hasilnya min 2164 kJ per mol. Itu baru entalpi reaksinya ya. Yang ditanyakan adalah kalornya. Nah, berdasarkan perhitungan kita peroleh entalpi reaksi yaitu 2164 kJ per mol. Diketahui di soal Mr C2H2 yaitu 26 gram per mol. Nah, untuk mencari mol, karena di sini kita butuh mol untuk mencari kalor, maka kita cari terlebih dahulu mol dari C2H2. Itu rumusnya massa dibagi MR. Massanya diketahui di soal yaitu 52 gram, sedangkan MR-nya yaitu 26 gram per mol. MR di sini kita perlu cari dulu ya, pembahasannya sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa simak untuk yang belum paham. Maka 52 dibagi 26 hasilnya 2 mol. Baru kita bisa mencari kalornya, yaitu entalpi reaksi dikali mol yang dibakar, yaitu C2H2. Maka hasilnya min 2164 kJ per mol dikali 2 mol. Mol habis, maka hasilnya adalah min 4328. Nah, min di sini itu menandakan kalor yang dilepas ya. Maka sesuai soal tadi jawabannya adalah 4328 yaitu E. Lalu yang ketiga itu berdasarkan data energi ikatannya. Perubahan entalpi suatu reaksi juga dapat ditentukan berdasarkan harga energi ikatan rata-rata. Oleh karena suatu reaksi kimia itu selalu melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan, maka perubahan entalpi ditentukan dari selisih jumlah total energi ikatan rata-rata pada tahap pemutusan ikatan dan jumlah energi ikatan rata-rata pada pembentukan ikatan. Atau secara matematis dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi entalpi reaksi dihitung dengan mengurangi jumlah energi ikatan rata-rata pemutusan ikatan dikurang jumlah energi ikatan rata-rata pembentukan ikatan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya, untuk lebih jelasnya lagi. Diketahui energi ikatan rata-rata dalam kilojoule per mol dari C rangkap 2C, C ikatan 1C, C ikatan 1H, OH, CO ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ditanyakan berapa perubahan entalpi dari reaksi CH2CH2 atau etena plus H2O menghasilkan CH3CH2OH atau etanol. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Diketahui, nah teman-teman bisa tulis dulu energi ikatan rata-rata yang diketahui di soal, karena untuk mempermudah perhitungan ya. Yang ditanya entalpi reaksi dari persamaan reaksi yang ditanyakan di soal juga teman-teman tulis. Lalu rumusnya, ya tadi rumusnya jumlah energi ikatan rata-rata pemutusan ikatan dikurang jumlah energi ikatan rata-rata pembentukan ikatan. Nah, sini teman-teman perlu tuliskan struktur persamaan reaksi yang ditanyakan. Ini untuk mempermudah perhitungan teman-teman. Nah, jadi untuk etena ini kan strukturnya aslinya seperti ini ya. Kalau tidak disingkat. H2O juga seperti ini, begitupun dengan etanol. Nah, dari sini teman-teman tinggal lihat sesuai rumusnya tadi, hikmah energi ikatan rata-rata pemutusan dikurang pembentukan, berarti reaktan dikurang produk. Nah, di sini ada 4 kali ikatan C ke H. Nah, dari sini ya, C ke H itu ada 4.
lalu ditambah 1 kali ikatan C rangkap 2C. Ini ya. Lalu ditambah 2 kali ikatan O ke H dari sini. Sudah reaktannya, maka dikurangi produk. Itu ada 5 kali ikatan C ke H. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C ke H. Lalu ditambah 1 kali C ke C. Ini. Lalu ditambah 1 kali C ke O. Ini ya. Lalu ditambah 1 kali O ke H. Nih. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukkan nilai energi ikatan rata-ratanya. C ke H itu 410, berarti 4 kali 410. Lalu 1 kali C rangkap 2C itu nilainya 607. Lalu 2 kali O ke H, nilainya O ke H itu energi ikatan rata-ratanya tadi 460. Lalu 5 kali C ke H 410, 1 kali C ke C itu 343 ya, ikatan C ke C. Lalu 1 kali C ke O berarti 1 kali 351 ditambah 1 kali O ke H yaitu 1 kali 460. Ini berdasarkan data energi ikatan rata-rata yang diketahui di soal tadi ya. Jadi teman-teman tinggal jumlahkan 410 kali 4, 1640. 607 kali 1, 607. 2 kali 460, 920. 5 kali 410, 2050. 1 kali 343, 343. 1 kali 351, 351. 1 kali 460, 460. Oke, ini kalau teman-teman masih cukup, teman-teman bisa lanjutkan di sini ya. Lalu tinggal teman-teman jumlahkan 1640 dikali 600, ditambah 607 ditambah 920. Hasilnya 3167 dikurang 2050 tambah 343 tambah 351 tambah 460. Hasilnya 3204 atau 3204. Lalu teman-teman tinggal kurangkan, hasilnya negatif 37 kJ per mol. Atau jawabannya adalah C ya, kalau dari soal tadi. Oke, demikian penjelasan tentang berbagai cara penentuan perubahan entalpi mulai dari hukum Hess, lalu pembentukan entalpi pembentukan standar, dan yang terakhir yaitu energi ikatan rata-ratanya. Untuk teman-teman yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.